Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di pagi ini kita bisa kembali duduk untuk bertalabul ilmi, dan kita masuk pada tafsir ke-29, di mana kita memulai dari surah Al-Mursalat. Baik, kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati urfa fal 'asifati 'asfa wan nasyirati nashra fal fariqati farqa fal mulqiyati dzikra udhran aw nudhra innama tu'aduna lawaqi'. Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan, dan demi malaikat-malaikat yang terbang dengan sangat kencang, dan demi malaikat-malaikat yang menyebar rahmat dan dengan seluas-luasnya, dan demi malaikat yang membedakan antara yang baik dan yang buruk dengan sejelas-jelasnya, dan demi malaikat yang menyampaikan wahyu untuk menolak alasan-alasan atau memberikan peringatan. Sungguh apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti akan terjadi. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Mursalat ini adalah surat yang berbicara tentang terjadinya hari kiamat secara umum. Makanya di antara yang membuat beruban Nabi sallallahu alaihi wasallam karena memikirkan ayat-ayat Al-Qur'an itu, salah satunya adalah ketika memikirkan surah Al-Mursalat itu. Baik, sebelum saya jelaskan tentang ayat per ayat dari surah Al-Mursalat ini, kita akan menjelaskan sedikit muqaddimah tentang keutamaan surah Al-Mursalat. Yang pertama, bahwa surah Al-Mursalat ini termasuk surah Al-Mufassal. Artinya surat yang termasuk cukup panjang, yang semakna dengan Taurat. Karena Rasul mengatakan, utitu makanat Taurat, aku diberikan sekedudukan dengan Taurat, sab'at tiwan, 7 surat yang lumayan panjang, wa fuddilat bil mufassal, dan aku dilebihkan dengan ayat-ayat mufassal. Jadi termasuk dari keutamaan surah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam suka membaca di salat malam. Jadi ayat-ayat mufassal ini dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan salatul lail. Kemudian juga yang kedua, bahwa surat ini tadi saya sudah jelaskan yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam beruban kepalanya. Ketika ditanya,
soal uban di kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mengatakan karena dia memikirkan surah Hud, kemudian Al-Waqiah, kemudian Al-Mursalat dan surah Amma Yatasaalun serta Idza Syamsu Kuwirat. Karena surat-surat ini baik Hud, Al-Waqiah, Al-Mursalat, Amma Yatasaalun serta Idza Syamsu Kuwirat ini bicara kedahsyatan hari kiamat. Dan terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam juga membaca di salat maghrib. Adapun perselisihan ulama tentang apakah dia makkiyah atau madaniyah, maka pendapat yang kuat surah Al-Mursalat ini adalah makkiyah. Karena umumnya ayat-ayat makkiyah itu bicara soal akidah, soal ancaman, soal terjadinya balasan, sorga, neraka, dan begitu seterusnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun ayat daripada surah Al-Mursalat ini terdiri daripada 50 ayat. Secara tartib dari mushaf dia adalah tartib yang ke-77. Dan surah Al-Mursalat ini ada yang mengatakan turun di dalam gua berdasarkan hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi berdasarkan hadis Abdullah ibn Mas'ud, ketika Lailatul Jin Nabi SAW berdakwah kepada bangsa jin, maka Nabi SAW kemudian bersembunyi di salah satu gua di Mina. Maka turunlah kemudian surah Al-Mursalat dalam gua itu. Wallahu a'lam. Adapun ada sebuah hadis dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bercerita tentang Ummu Fadl, bahwa dia mendengar bahwa akhir yang ia dengar dari surat Al-Quran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah surah Al-Mursalat. Jadi ada yang mengatakan dia awal surat yang turun, ada yang mengatakan dia akhir daripada surah yang turun. Taib, ini sekilas tentang mukaddimah surah Al-Mursalat. Kita masuk. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal mursalati urfa, demi malaikat-malaikat yang diutus untuk membawa kebaikan. Sebenarnya makna al-mursalat ini terjadi silang pendapat di antara ulama tafsir. Apa maknanya? Ada yang mengatakan bahwa makna al-mursalat itu adalah angin. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan angin. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, yang dimaksud dengan al-mursalat ini artinya para nabi. Dan pendapat yang ketiga, bahwa al-mursalat di sini artinya para malaikat. Dan inilah yang banyak ditafsirkan oleh para ulama, bahwa maksudnya di sini bersumpah dengan para malaikat dan tugas-tugasnya. Tetapi yang paling banyak memang tafsir para ulama antara dua makna ini saja. Ada yang mengatakan mursalat itu angin, dan ada yang mengatakan mursalat itu artinya para malaikat. Baik, kita akan bicara soal angin dulu. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal mursalati urfa, demi angin-angin yang diutus untuk membawa kebaikan. Fal asifati asfa, dan demi angin yang terbang dengan sangat kencang.
wan nasyirati nashra, dan demi angin yang menyebabkan rahmat Allah turun dengan seluas-luasnya. Karena angin biasanya selalu membawa hujan, dan hujan itulah membawa rahmat. Fal fariqati farqa, dan demi angin yang membedakan antara yang baik dan yang buruk dengan sejelas-jelasnya. Artinya terkadang angin itu turun karena rahmat Allah, terkadang turun karena azab Allah. Fal mulkiyati dzikra, dan demi angin yang menyampaikan peringatan. Karena terkadang kalau ada angin kencang sampai kemudian mengangkat atap rumah, menggulingkan kendaraan, merobohkan pohon-pohon, terkadang kita takut. Dengan takut itulah terkadang kita istighfar, kemudian kita berzikir. Artinya angin juga bisa membawa peringatan kepada kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sedikit bicara soal angin. Kita tahu bahwa angin ini salah satu daripada tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak manfaat di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan angin ini. Di antaranya dengan adanya angin ini terjadilah penyerbukan tumbuh-tumbuhan di mana-mana. Makanya terkadang ibu ini aneh, di kebun ibu tidak pernah nanam cabai, tiba-tiba ada cabai. Tidak pernah nanam kangkung, ada pula kangkung di situ. Berarti yang membawa biji-bijian itu adalah angin. Terjadilah penyerbukan di mana-mana. Akhirnya tumbuh di mana-mana tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang kedua, terjadinya pergerakan awan sehingga terjadi hujan. Karena angin ini merupakan pembawa berita sebelum terjadinya hujan yang merupakan rahmat Allah Azza wa Jalla. Makanya terkadang sebelum terjadi hujan itu ada angin dulu. Ataupun angin ini juga oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan manfaat untuk manusia dalam pelayaran. Zaman dulu kalau perahu itu kan kadang-kadang pakai layar kan gitu, ngikutin arah angin. Nah, sekarang juga masih lah, kalau mati mesin biasanya mereka akan membentangkan layar. Lah angin itulah yang kemudian menggerakkan perahu-perahu itu. Atau lebih daripada itu, angin juga bisa dijadikan tunggangan. Dan itu yang terjadi kepada mukjizatnya Nabi Allah Sulaiman. Ketika Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam menyembelih kuda-kuda balapnya, kuda-kuda perangnya, kuda-kuda jihadnya, karena telah melalaikan dia dari sholat. Akhirnya keesokan harinya disembelih semua kudanya, kemudian dagingnya disedekahkan kepada fuqara wal masakin. Maka karena Nabi Allah Sulaiman sudah meninggalkan hal-hal yang melalaikan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ganti dengan cara apa? Ditundukkan angin kepada Sulaiman. Yang tadinya naik kuda itu bisa 1 bulan, dengan angin saja cuma sebentar saja. Dan di sini ada kaidah, man taraka syai'an lillahi awadallahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan ganti. Jangan khawatir. Kemudian juga di antara faedah-faedahnya tentu banyak, tetapi terkadang juga angin ini juga digunakan oleh Allah sebagai azab. Seperti yang terjadi kepada kaum Ad. Nabi SAW bersabda, wa uhlikatil adu bidabur. Nusirtu bis saba wa uhlikatil adu bidabur. Aku ditolong dengan angin pagi, soba, dan kaum Ad dihancurkan dengan angin sore. Di mana angin itu mengangkat kaum Ad ke atas langit, kemudian membenturkan kembali ke bumi.
Bahkan angin juga sebagai tanda-tanda dimulainya hari kiamat. Karena sebelum kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mengutus angin yang sangat dingin sekali. Kemudian menerpa ketiak-ketiak orang-orang yang memiliki keimanan sebiji dzarrah. Kemudian mereka pun diwafatkan. Sehingga yang hidup hanya orang-orang kafir saja. Disitulah Nabi SAW mengatakan, la taqumus sa'ah illa ala syiraril khalqi. Tidak akan tegak hari kiamat kecuali ditegakkan kepada manusia yang paling buruk. Artinya kiamat yang pertama, tiupan sangkakala pertama Israfil itu hanya dirasakan orang kafir saja. Orang yang beriman tidak akan merasakan kiamat. Orang mukmin itu akan merasakan pada tiupan kedua ketika kebangkitan saja. Tapi tiupan pertama orang mukmin tidak akan merasakan, karena sudah tidak ada lagi, semua mati dengan angin. Yang hidup hanya orang-orang kafir. Disitulah ditegakkan hari kiamat. Adapun kalau kita bicara soal hukum-hukum seputar angin dalam Islam, maka kita bisa bahas bahwa yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah di sini dengan angin. Dan tidaklah Allah bersumpah dengan makhluknya kecuali makhluk itu memiliki keistimewaan di hadapan Allah. Dan Allah bersumpah dengan makhluk yang dikehendakinya. Tapi kita sebagai makhluk tidak boleh bersumpah kecuali kepada Allah. Karena kalau kita bersumpah kepada selain Allah, syirik hukumnya. Tapi kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, suka-suka dialah, dia yang menciptakan makhluknya. Tetapi tidak semua makhluk dijadikan sumpah oleh Allah, kecuali makhluk itu punya keistimewaan di hadapan Allah. Lah angin itu memiliki keistimewaan di hadapan Allah Azza wa Jalla, karena dengan angin itulah Allah menurunkan rahmatnya. Kemudian yang kedua, bahwa di antara bentuk rahmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita dengan menurunkan hujan. Dan hujan ini ada kaitan dengan angin. Hujan ini ada kaitan dengan angin. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Furqan ayat 48, wa huwa alladzi arsala riyaha busyra baina yaday rahmatihi wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dialah yang telah mengutus angin sebagai kabar gembira di depan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan kami turunkan dari langit air hujan yang suci. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan itu bentuk rahmat. Dengan turunnya hujan adalah bentuk rahmat. Kemudian juga menolong para nabi, seperti Nabi SAW ditolong dalam setiap peperangan itu dengan angin soba. Termasuk juga Allah Subhanahu wa taala mudahkan para nelayan dan kapal-kapal pengangkut barang di lautan itu, dimudahkan dengan rahmatnya, didorong oleh angin ke tempat yang mereka tuju. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun angin sendiri adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah tundukkan kepada manusia. Maka dari sini, satu, tidak boleh mencela angin, karena itu bagian daripada rahmat. Tidak boleh mencela angin. Nabi SAW mengatakan, la tasubur rih, fa idza ra'aitum ma taqrahun faqulu Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi wa na'udzubika min syarri hadhihi rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi. Kata Nabi SAW, jangan mencela angin. Apabila kalian melihat sesuatu yang tidak suka dari angin ini, boleh jadi ini angin makin kencang nih, wah ini bisa bahaya, bisa ngangkat rumah, bisa numbangin pohon dan begitu seterusnya.
maka berdoalah kepada Allah, ya Allah, saya meminta kepadamu dari kebaikan angin ini dan kebaikan yang dibawanya, dan aku berlindung dari angin ini, dari keburukan angin ini dan keburukan apa yang dibawanya. Jadi kita disuruh untuk tidak boleh mencela angin. Kalaupun kita ini melihat nampak ada bahaya, maka berdoalah seperti ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, ada istisyarul khawfi inda hububiha. Dengan adanya angin ini terkadang tertanam sifat takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena angin juga salah satu tentara daripada tentara-tentara Allah. Bisa saja Allah mengirim angin itu untuk mengadab. Maka apabila ada angin kencang, maka tanamkan perasaan takut kepada Allah bahwa Allah sedang menakut-nakuti hambanya dengan diutusnya tanda-tanda kuasanya berupa angin itu. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Tidaklah kami mengutus tanda-tanda kuasa Allah kecuali untuk menakut-nakuti hambanya. Kemudian juga kita disunahkan untuk berdoa dengan doa yang tadi diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga disyariatkan sebagian para ulama, kalau ada angin yang sangat kencang, sekencang-kencangnya bisa membahayakan, maka solatlah seperti solat kusuf. Itu menurut sebagian para ulama, karena dikiaskan dengan perbuatan Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau salat ketika gempa, artinya ketika terjadi musibah. Maka kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, disunnahkan salat ketika terjadi gempa seperti salat kusuf. Maka demikian juga ketika ada angin kencang yang sangat membahayakan. Tetapi sebagian ulama mengatakan tidak perlu, karena yang disyariatkan hanyalah sholat kusuf saja. Kemudian juga kalau terjadi hujan yang sangat deras sekali dengan angin kencang di mana-mana, maka sunnah hukumnya menjama sholat. Hukumnya menjama sholat. Atau ketika angin yang membawa rasa yang sangat dingin dan menyengat masuk ke kulit. Kan ada negara-negara itu kalau musim dingin kemudian datang angin itu menusuk tuh itunya, dingin-dinginnya ke dalam badan itu, maka boleh menjama salat. Duhur ditarik asar atau sebaliknya, maghrib ditarik ke isya atau sebaliknya. Kemudian juga diantaranya adalah al-mubadaratu ila fi'lil khairat. Kalau ada angin kencang, sekencang-kencangnya, maka bersegeralah kita berbuat baik, beristighfar, berzikir, bersedekah. Takut ada apa-apa gitu maksudnya. Ini diantara hukum-hukum seputar angin. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita kembali bahwa kalimat al-mursalati urfa maksudnya adalah angin. Tapi ada penafsiran yang lain mengatakan bahwa yang dimaksud wal mursalati urfa, jadi mursalat di sini siapa? Maksudnya adalah para malaikat. Dan ini yang banyak ditafsirkan oleh para ulama tafsir. Maksud al mursalat di sini artinya para malaikat. Urfa itu artinya ma'ruf, diambil dari kata ma'ruf artinya kebaikan. Jadi malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sesuatu yang ma'ruf. Sesuatu yang ma'ruf ya tentu maknanya adalah malaikat-malaikat yang datang ataupun diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa kebaikan, berupa diturunkannya wahyu atau yang semacamnya. Adapun kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fal asifati asfa, dan para malaikat-malaikat yang terbang dengan sangat kencangnya. Artinya malaikat-malaikat
yang mereka senantiasa tunduk dengan perintah Allah. Jadi kalau ada perintah itu maka mereka langsung melaksanakannya. Maka akan terbang secepat mungkin untuk melaksanakan apapun yang diperintahkan Allah. Tidak seperti kita lelet-lelet suruh sholat aja nunggu-nunggu gitu ya, nanti-nanti. Malaikat tidak. Apabila Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan sebuah perintah, maka Allah katakan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi mereka senantiasa menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya malaikat-malaikat yang sedang bertugas itu mereka terbang dengan sangat kencangnya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wan nasyirati nashra, dan malaikat-malaikat yang menyebarkan rahmat dengan seluas-luasnya. Makanya lihat tugas para malaikat itu macam-macam, ada yang menurunkan hujan, ada yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, ada yang kemudian membuat negeri itu berkah, dan begitu seterusnya. Tugas malaikat memakmurkan negeri, memakmurkan sebuah daerah itu karena tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Wan nasyirati nashra fal fariqati farqa, dan ada malaikat-malaikat yang membedakan antara yang baik dan yang buruk. Artinya malaikat-malaikat ini setelah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menurunkan kebaikan berupa wahyu, maka di antara pengaruh daripada wahyu itu adalah membedakan yang hak dan yang batil. Jadi yang membedakan hak dan yang batil itu pengaruh daripada para malaikat yang menurunkan kitab-kitabnya dari Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya. Karena kitab yang dibawa oleh para malaikat itu isinya adalah berusaha untuk memisahkan mana yang hak, mana yang batil. Makanya Allah mengatakan fal fariqati farqa. Farqa itu artinya pemisah antara hak dan yang batil. Kemudian fal mulkiyati dzikra, dan malaikat yang berusaha menyampaikan peringatan. Maksudnya menurunkan wahyu, menurunkan inzar dan begitu seterusnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Mursalat ini secara global menceritakan tentang tugas-tugas para malaikat, di mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malaikat karena malaikat adalah makhluk yang sangat mulia di hadapan Allah. Makanya Allah menjadikan bersumpah dengan para malaikat-malaikatnya. Apalagi malaikat itu makhluk yang tidak pernah bermaksiat, makhluk yang senantiasa tunduk dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Taib, sedikit bicara soal para malaikat yang kita petik dari beberapa atau permulaan surah An-Nazi'at ini. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita tahu bahwa malaikat ini makhluk yang berakal pertama yang Allah ciptakan. Sebelum Allah menciptakan jin dan manusia, malaikat itulah yang pertama diciptakan. Dan itu sesuai dengan urutan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khuliqatil malaikatu, fatkan kepada kalian. Berarti di sini makhluk yang berakal itu yang pertama diciptakan malaikat, kemudian jin, kemudian manusia. Jadi manusia terakhir. Ya. Makanya kalau kita lihat bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, maka semua sujud kepada Adam kecuali iblis. Kisahnya begini. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada para malaikat bahwa Dia akan menciptakan Adam. Maka para malaikat mengatakan kepada Allah, ya Rabb, apakah Engkau akan menciptakan makhluk yang sebelumnya sudah ada makhluk yang pernah menumpahkan darah dan merusak bumi? Kan begitu ayatnya. Sebagian ahli tafsir mengatakan maksudnya malaikat mengucapkan kalimat itu karena sebelum manusia sudah ada bangsa jin
yang merusak di bumi dan menumpahkan darah. Makanya ketika Allah menciptakan Adam, malaikat ngomong, "Ya Rabb, apakah Engkau akan menciptakan makhluk yang akan menumpahkan darah?" Dari mana taunya malaikat? Adam aja belum diciptakan, kan baru dihabarkan. Rupanya malaikat mengkias makhluk yang akan diciptakan itu dengan makhluk yang sudah ada sebagai makhluk perusak. Itulah jin. Dari sini kita tahu bahwa ciptaan jin itu sebelum manusia, dan malaikat diciptakan sebelum jin. Itu maksudnya. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun lebih jauh daripada itu bicara tentang malaikat. Jadi ada beberapa sifat malaikat itu, diantaranya adalah dia tercipta dari cahaya. Kemudian yang kedua, malaikat itu memiliki sayap. Malaikat itu memiliki sayap, dan yang paling banyak sayap yang dimiliki malaikat adalah sayap Jibril. Karena pernah dilihat Nabi dalam bentuk aslinya, di mana Jibril itu memiliki 600 sayap. Yang satu sayap itu terbentang antar ufuk, artinya memenuhi bumi dan langit. Ya, ada juga yang punya 2, yang punya 4, dan begitu seterusnya. Dan para malaikat itu juga memiliki badan yang sangat besar. Jadi badan para malaikat itu jauh lebih besar dibandingkan manusia. Bahkan ada satu malaikat itu yang disifatkan Nabi SAW seolah-olah tidak masuk di akal. Malaikat yang memikul arsy. Kata Nabi SAW bahwa malaikat pemikul arsy itu badannya menembus sampai ke langit sana. Langit pertama, kedua, sampai gitu, sampai melewati kursi, sampai melewati sorga dan neraka, sampai kemudian tanduknya memegang arsy, memikul arsy, sementara kakinya menembus lapisan bumi sampai 7 lapis bumi yang paling dalam. Sebesar apa tuh malaikat itu? Bayangkan, kakinya menembus lapisan bumi yang paling dalam, sementara badannya menembus 7 lapis langit sana, sampai tanduknya memikul arsy. Kalau memang ini dongeng, ya memang dongeng, tetapi masalahnya hadis ini sahih dari lisan Nabi SAW, dan kita katakan sami'na wa ata'na. Artinya bahwa malaikat itu memiliki fisik yang sangat besar dan memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Seperti malaikat maut, dia bisa mencabut siapapun dari makhluk Allah Azza wa Jalla. Baik yang dicabut itu nyawa malaikat itu sendiri, nyawa bangsa jin ataupun bangsa manusia. Artinya dia punya kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga malaikat juga memiliki jumlah yang begitu banyak yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Ingat ketika Nabi SAW sedang diangkat oleh Allah dalam peristiwa Mi'raj. Kemudian Rasul diperlihatkan sebuah Ka'bah para malaikat yang disebut dengan Baitul Ma'mur. Itu setiap hari 70.000 malaikat tawaf di situ. Kalau kayak kita lah ke Ka'bah lah kan gitu kan. Lihat Ka'bah itu mana ada berhentinya. Kan ramai terus kan. Lah para malaikat seperti itu, mereka tawaf satu kali, kemudian selesai keluar dari Baitul Ma'mur dan tidak pernah kembali. Kemudian datang malaikat yang baru bergantian dengan jumlah yang sama 70.000 malaikat, kemudian tawaf, kemudian keluar dan tidak pernah kembali. Begitu sampai kiamat. Maka dari sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may ya'lamu junuda rabbika illa hu," bahwa tidak ada yang tahu jumlah para malaikat Allah itu kecuali Allah saja yang tahu. Kita tidak tahu jumlah mereka. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun di antara tugas-tugas yang masyhur di antara para malaikat adalah, di antara mereka ada yang mencatat amal-amal soleh Bani Adam dan juga mencatat keburukannya. Itulah yang disebut dengan Raqib dan Atid. Kemudian juga ada malaikat-malaikat yang ditugaskan Allah Subhanahu wa taala untuk
mencintai orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada malaikat-malaikat yang ditugaskan itu untuk mencari orang-orang yang beriman yang dicintai Allah, kemudian dia mencintai orang yang dicintai Allah. Berdasarkan hadis Nabi, apabila Allah mencintai hambanya, maka yang pertama dipanggil adalah Jibril. Kemudian Allah katakan, wahai Jibril, aku mencintai si fulan, kau harus cinta juga dengan si fulan. Kemudian Jibril mengatakan kepada seluruh malaikat, wahai malaikat-malaikat ahlus sama, penduduk langit, Allah sudah mencintai si fulan, kalian pun harus mencintainya. Artinya di sini ada malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk mencintai kaum muslim. Bahkan ada juga malaikat yang ditugaskan Allah untuk membenci orang yang dibenci oleh Allah. Seperti hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah itu kalau sudah membenci seseorang, maka sama yang pertama dipanggil oleh Jibril. Kemudian Allah beritahu, wahai Jibril, aku tidak suka tuh dengan si An. Kau harus tidak suka juga dengan si An. Maka Jibril membenci orang yang dibenci Allah. Kemudian Jibril berteriak kepada para malaikat, wahai malaikat-malaikat Allah, innallaha yubghidu fulanan fa'abghidu. Allah sudah membenci kepada si fulan, kalian pun harus ikut benci. Jadi ada malaikat-malaikat yang diarahkan kepada orang-orang fasik, orang-orang kafir, orang-orang munafik, kemudian menanamkan kebencian kepada mereka. Ada juga malaikat itu muwakkalun bihamlil arsy, memang diberikan tugas untuk memikul arsy. Dan mereka jumlahnya ada 8, sebagaimana Allah mengatakan, wal malaikatu ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin tsamaniyah. Di sini ada kalimat yauma idzin tsamaniyah. Jadi pemikul arsy itu jumlah malaikatnya ada 8. Ya. Dan tugas malaikat banyak, mencabut nyawa, menurunkan hujan, menebar kebaikan, banyak sekali. Mencari-cari orang yang bermajelis ilmu, ya. Sebagaimana hadis yang masyhur kan. Jadi apabila ibu ini sedang bermajelis taklim seperti ini, maka ada malaikat-malaikat itu yang kesana kemari mencari majelis-majelis ilmu. Kalau sudah dapat di majelis ilmu, maka malaikat ini akan memanggil malaikat yang lain, kemudian mereka bertumpuk-tumpuk sampai ke langit dunia. Nanti malaikat yang paling atas itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sedang apa kalian? Maka mereka mengatakan, kami berkumpul mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang sedang bermajlis taklim di bawah sana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, untuk siapa mereka bermajlis? Maka malaikat mengatakan, mereka bermajlis untuk. Kemudian Allah mengatakan, apakah mereka telah pernah melihatku? Kata Allah, oh tidak pernah ya Rabb. Kemudian Allah mengatakan, bagaimana kalau mereka melihatku? Tentu mereka akan semangat lagi duduk di majelis taklim itu. Kemudian Allah bertanya lagi kepada para malaikat, apa tujuan mereka hadir di situ? Maka malaikat mengatakan, mereka menginginkan sorga. Maka Allah mengatakan, apakah mereka pernah melihat sorga? Tidak ya Rabb. Kemudian Allah mengatakan, bagaimana kalau mereka melihat sorga? Oh makin semangat lagi mereka di situ. Kemudian Allah mengatakan kepada malaikat yang ada di atas, lalu apa yang mereka hindari dari majelis itu? Maka malaikat mengatakan, mereka menghindar dari neraka. Apakah mereka pernah melihat neraka? Kata malaikat, tidak. Bagaimana kalau mereka melihat neraka? Tentu mereka akan menjauh lagi dari neraka, kata. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau mereka jujur dengan niatnya, datangnya ke majelis ilmu itu karena mendekatkan diri, karena ingin mencari sorga, karena ingin jauh dari neraka, Allah katakan, ushidukum anni qad ghafartu lahum. Saksikan wahai para malaikat, aku sudah ampuni itu dosa-dosa orang-orang di situ. Jadi ibu harus meluruskan 3 perkara kalau ngaji, supaya dosanya diampuni gitu maksudnya. Pertama, niatnya karena Allah, bukan karena ingin nagih hutang di majelis taklim, atau ingin ketemu kawannya, atau susah tidur saja di pengajian sini. Jadi niatnya betul-betul karena Allah. Yang kedua, memang cari surga. Karena ada hadis yang mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan kaki menuju sebuah tempat yang penuh dengan ilmu di situ, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkahnya ke surga. Jadi niat datang kemari karena ingin mendapatkan surga. Yang ketiga, karena ingin jauh dari neraka. Karena dengan ilmu itu akhirnya kita bisa
mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, mana yang mengarah ke surga dan mana yang menjerumuskan ke neraka. Kalau tiga-tiganya ada pada ibu, kata Allah, ushidukum ya malaikat Allah, aku bersaksi kepadamu hai para malaikat-malaikatku, aku sudah ampuni dosa-dosa orang itu. Tiba-tiba malaikat ini tanya sama Allah, ya Allah, tapi di majelis taklim itu ada juga orang yang tidak ada kepentingan dia duduk di situ loh. Cemana dengan orang-orang kayak gitu? Jadi umpamanya ada yang cari ibu ke rumah, kata suaminya, oh enggak ada, dia di Nurul Hidayah. Akhirnya yang cari ibu nyusul ke Nurul Hidayah. Terpaksalah dia duduk demi nunggu ibu, tidak ingin ngaji, hanya nunggu saja. Tapi karena dia duduk dan mendengarkan, jadi malaikat bertanya, macam mana orang yang kayak gini nih? Dia duduk tanpa ada hajat, tanpa ada keperluan, tapi dari awal sampai akhir dia duduk di situ tuh. Maka Allah mengatakan, aku juga mengampuni dosanya, dan sungguh dia telah bermajlis, humul qaum la yashqa jalisuhum, sungguh dia telah bermajlis dengan sebuah majlis yang tidak akan pernah binasa selamanya, artinya tidak akan pernah celaka. Lah kalau enggak ada niat ngaji, duduk saja dapat pahala kan, diampuni dosanya dan dia tidak akan celaka. Macam mana yang memang niat datang itu untuk ngaji, nah, lebih besar lagi tentu pahalanya, ya. Jadi ada malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla itu dia mencari-cari majelis taklim. Ada juga malaikat itu tugasnya di hari Jumat itu dia berdiri tuh di pintu masjid tuh, kemudian mencatat bapak-bapak yang masuk ke masjid di hari Jumat itu. Nanti kalau dia masuk kemudian memenuhi sop pertama, malaikat catat pahala orang ini sama dengan berkurban seekor unta. Kemudian datang gelombang kedua, kemudian duduk di saf kedua, malaikat catat tuh, orang ini dapat pahala seperti korban sapi. Kemudian datang gelombang ketiga, malaikat mencatat ini seperti korban kambing. Kemudian datang lagi gelombang yang keempat, ini seperti korban ayam. Kemudian datang lagi gelombang yang kelima, ini seperti korban dengan telur ayam. Pas di telur ayam, malaikat tutup catatannya kemudian duduk. Berarti setelah 5 saf pertama ke belakang, berarti tidak dapat. Ya di bawah telur lah apa namanya. Ya. Itu ada malaikat-malaikat yang mencatat seperti itu. Dan ada malaikat-malaikat yang bertugas itu khusus melaknat. Khusus melaknat saja dia. Ya salah satunya melaknat ibu. Yang kalau diajak suami berhubungan kemudian ibu dengan berbagai macam alasan menolaknya, maka ibu dilaknat malaikat itu sampai subuh. Ya. Jadi ada khusus malaikat itu yang tukang laknat ibu-ibu. Bayangkan. Jadi tugas malaikat itu macam-macam. Ya. Karena di sini dalam surah Al-Mursalat itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tugas-tugas para malaikat. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ini sangat dekat dengan manusia. Semenjak kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sujud para malaikat dengan Bani Adam, dengan Nabi Adam alaihi salatu wasalam, maka sejak itulah ada hubung kait antara malaikat dengan manusia. Sejak malaikat sujud kepada Adam, sujud penghormatan tentunya, sejak itulah ada hubung baik antara Bani Adam dengan para malaikat. Makanya kemudian kita lihat di zaman Nabi SAW saja, bagaimana malaikat itu turun ke bumi. Terkadang di antara mereka itu tasyakul itu beralih rupa. Dan biasanya kalau mendatangi Rasul ataupun para sahabat, selalu mencari sahabat yang paling tampan, kemudian akan beralih rupa dengan sahabat itu. Dan yang biasa dilakukan malaikat Jibril contohnya adalah menyerupai siapa? Dihyatul Kalbi, sahabat yang paling tampan dari kalangan muhajirin. Tuh kalau jualan ke Syam, semua gadis-gadis Syam itu melongo karena ketampanan Dihya al-Kalbi. Dan Jibril kalau datang menemui Rasul, ya tasyakul dengan Dihya supaya tidak menakutkan. Sampai Aisyah radhiyallahu anha pernah melihatnya. Jadi setelah perang Ahzab, kaum muslimin menang. Nabi SAW langsung pulang kemudian mandi, padahal masih belum rampung tugasnya. Apa itu? Menyerang Bani Quraidah. Tapi Rasul sudah mencabut baju besinya, sudah
meletakkan pedangnya. Datang Jibril dalam bentuk dihyatul kalbi di atas kuda putih, tiba-tiba berteriak, keluar wahai Muhammad gitu. Nabi sedang mandi, maka Rasul keluar. Kemudian kaget, Jibril datang dan mengatakan, wahai Muhammad, kami para malaikat belum mencabut baju besi dan pedang kami. Kenapa kau cabut katanya? Pasang kembali, ambil pedangmu, perintahkan para sahabatmu serbu Bani Quraidah. Lah kala itu Rasul sedang berdiri di tanah, sementara Jibril dalam bentuk dihya berdiri di atas kuda. Jadi Aisyah ini dari kejauhan heran, ini sahabat dah punya adab ini kata. Harusnya dia yang turun, Nabi yang naik kan gitu. Masa Nabi di bawah, sahabat ngomong dari atas kuda, ini qillatul adab, sedikit adabnya kata. Aisyah datang kalau itu Jibril gitu maksudnya. Jadi selesai percakapan-cakapan itu, kemudian Aisyah bertanya, ya Rasul, aku melihat engkau dengan dihya, lagi ngapain kau di situ katanya. Kata Rasul mengatakan, ya Aisyah, apakah engkau melihatnya? Maksudnya dihya dalam malaikat dalam bentuk dihya. Kata Aisyah, ya. Kemudian Rasul mengatakan, itu bukan dihya, itu Jibril. Dia mengirim salam kepadamu. Tetapi karena engkau sudah melihatnya, engkau akan mengalami kebutaan di akhir hayatmu. Betul. Ketika Aisyah sudah tua, dia buta. Kemudian dia memanggil-manggil pembantunya. Kalau sudah meraba-raba ada satu barang, entah barang apa, dia akan panggil pembantunya, tolong sedekahkan barang ini ke sana. Nanti diraba-raba lagi, besoknya dapat barang lagi, tolong sedekahkan, sampai habis barang satu rumah disedekahkan. Kemudian pembantunya mengatakan, wahai Ummul Mukminin, engkau sedekahkan semua barang, kok akan makan apa di sini gitu. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Kemudian setelah habis barangnya, selang beberapa waktu setelahnya Aisyah pun meninggal dunia di atas amalan sedekahnya yang luar biasa. Itulah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Lah di sini dan tugas-tugas malaikat tentu banyak sekali ya. Lah di sini Allah Subhanahu wa taala ketika bercerita tentang surah Al-Mursalat, ya, ini semua adalah sumpah-sumpahnya. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala bersumpah di sini? Untuk sebuah peristiwa yang pasti terjadi. Innama tu'aduna lawaqi. Sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi. Maksudnya apa? Hari kiamat. Bagaimana kondisi hari kiamat dalam surah Al-Mursalat ini? Tentu ini pembahasan yang cukup panjang. Insyaallah kita akan lanjutkan di minggu depan. Kita baru masuk dalam muqaddimah juz ke-29. Taib sampai di sini Bu, saya minta maaf tidak tanya jawab Bu, karena jam 10 saya harus jemput ada tamu dari Singapura. Jadi saya harus buru-buru. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.